ucapkan selamat datang di ibadah Penerjas Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore yang indah ini kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini kita merasa bahagia dapat berkumpul dan bertemu di dalam rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama datang dengan hati yang bersuka cita. Kita angkat pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama boleh aja satu suara nyatakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama dengan sukacita katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kita mau angkat pujian ini dari awal, sebab hari ini kita berasa bahagia dan bertemu dan berkumpul di dalam rumah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Kembali sama-sama kamu dan Penerjas, satu suara kita mau nyatakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari dengan imanmu kita mau panggil namanya. Come on. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama Tuhan. Bersuka cita, sebab di dalam Tuhan kita bersaudara. Mari sama-sama Penerjas. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih,
Saya boleh tonton yang bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kita bawa sukacita Natal kita untuk kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa berkat, membawa sukacita di dalam hidup kita. Kembali sambil bertepuk tangan Yesus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Well, shepherds kept their watching, all silent holy night. Behold, to all the heaven, there's son of holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Terus kita bawa sukacita Natal kita. Kembali lebih dahsyat lagi buat Yesus. Come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Well, shepherds kept their watching, on silent was the night. Behold, through all the heaven, there's on a holy light. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Mari bawa sukacitamu menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hatimu untuk terima berkat, terima kado Natal dari Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Sama-sama go. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Mari sama-sama di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus yang bersukacita. Kita berikan tepuk tangan sekali di atas kepala kita, paling meriah bagi nama Tuhan. Kasih salam kanan kiri, bukan tangan, Dia lahir bagi setiap kita. Come on. Lebih lagi bersukacita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Mari sama-sama buat guys, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Come on, Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Tuhan tidak lihat square. 1, 2, 3. Mari bersama-sama umat Tuhan. Benar guys, angkat suaramu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
sama dengan manusia. Semua Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita rias lebih lagi dengan sukacita umat Tuhan. Dialah hidup untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Sama-sama Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas Sama-sama Tuhan bersukacita. Mari kita suaramu. Dia hidup firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama umat Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Semua terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Lagi sama-sama Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Disebut syukur kami Tuhan. Mari bersama-sama bersukacita. Kita memberikan tepuk tangan kita sorak-sorai. Kemuliaan apa diberikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh saya katakan jemaat Tuhan yang bersukacita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi kembali meriah bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama pada malam hari ini bersama-sama setiap kita yang hadir. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Setiap kita juga menyaksikan ibadah melalui live stream. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh naikkan sembah, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus melalui pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima kemuliaan. Engkaulah Allah yang layak terima pengagungan sampai selama-lamanya. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan atas kesempatan yang sudah boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh datang kembali untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan setiap sembah syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami. Kau boleh mengurapi setiap kami. Kau boleh menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa ketika kami menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Ketika kami menyembah, mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang turun tangan bagi setiap kami. Artinya setiap kami hadir, kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi seperti kami datang. Tapi sungguh kami percaya setiap kami hadir, kami pulang dari tempat ini. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang terikat pasti Tuhan lepaskan. Akan ada kuasa dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jaga tempat ini Tuhan Yesus. Kami menolak setiap yang bukan berasal daripada Tuhan. Setiap setan iblis yang mengganggu ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami. Ini setiap sembah kami, syukur kami bawa hanya kepadamu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang saya menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Benar guys, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, kita akan berikan pujian, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita malam hari ini. Kasih Tuhan. Mulia, mulia
anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama umat Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Sama-sama umat Tuhan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Mari sama-sama umat Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Lebih lagi sama-sama umat Tuhan, silakan tangan kita menegaskan angkat. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama, bangkit berdiri sama-sama menegaskan tangan itu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Kita berikan tepuk tangan dengan surah-surah yang paling meriah buat Tuhan. Ini setiap sembah syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang juga puja kami, Engkau Allah yang juga kemuliaan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama umat ini memberikan segenap hati. Angkat tangan kita dua-dua dimanapun tempatmu berdiri. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta memerintah sampai selama-lamanya Bapa. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Atas sekali lagi sama-sama benar guys, dengan segenap hatimu kita berikan tepuk tangan sekali lagi kembali meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Sebab Engkau Kau yang layak dipuji Tuhan Yesus, yang duduk
memerintah. Mari sama-sama Tuhan atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi berian buat Tuhan Yesus. Tiberias, mari bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Dia duduk di bapa dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Kita lagi sama-sama umat Tuhan yang siapanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Dia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. kita berikan tepuk tangan dan mari berikan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama umat Tuhan berkata, angkat tangan buat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Makasih kami sembah, terima makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih makasih Roh Kudus, makasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sanjung Engkau Raja di atas segala raja. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu dimanapun tempatmu berdiri pada malam hari ini. Buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Lebih lagi sama-sama benar segala hatimu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sanjung sebab Engkau Imam besar agung.
sebab Engkau imam besar aku, ku saja Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi sama-sama buat Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan Yesus. Diberikan dengan segenap hatimu, mari sama-sama ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain Bapa, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan salam-salam yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Sama-sama berikan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang tepuk tangan sekali lagi bagi buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu Tiberias, kita segenap hati membuka hatimu lagi. Kita mau nyatakan Dia Raja di atas segala raja. Umat Tuhan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Mari berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Berdaulat atas hidupku, kami berserah. Lebih lagi sama-sama umat Tuhan dengan segenap hati, nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus.
Kemuliaan paling mulia di atas kepala kita Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami sampai selama-lamanya kami sembah, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, akhirnya kami kembali ke segala pujian, pengagungan, kemuliaan hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa yang bermujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama dengan iman percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama pada malam hari ini sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari Khotbah Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya, dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita, dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan, dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus, kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk lebih lagi diberkati dengan Khotbah Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi pada channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Juga sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, kita juga akan diberkati dengan suara Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita membawakan tema meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Doa yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal kelahiran Tuhan Yesus disampaikan pada para malaikat, kepada para gembala, itu kepada Yusuf dan juga Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat, terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mau yang kedua, yaitu meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yang pertama, yaitu selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang terdapat dalam Mazmur 122 ayat yang 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Poin yang kedua, itu selalu mencari perkenanan Tuhan Yesus. Yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31. Dalam hidup ini, kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Poin yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang terdapat dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Doa menutup, Tuhan Yesus kami berdoa
agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara kepala sidang kita yang sudah memberkati setiap kita. Kita siapkan nanti kita bersama-sama, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, di mana pada malam hari ini kami sudah dapat menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Karena tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Doa kami, Tuhan boleh buka seluruh pikiran kami agar kita dapat mengerti Tuhan setiap kata kalimat firman yang Tuhan taburkan bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa setiap firman Tuhan taburkan tidak akan pernah kali dengan sia-sia, tetapi ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Kami percaya kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mampukan setiap kami untuk kami juga dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk sambut firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada malam hari ini, hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian, sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan, sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Sama-sama umat Tuhan katakan segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Sambil angkat tangan kita dua-dua katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami balas Bapa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Sama-sama segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita bangkit berdiri bersama-sama satu firman Tuhan. Segala pujian dan syukur. Kita kasih Kristus, kita kasih hanya bagi-Mu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan bagi-Mu hanya
dua-dua kita naikkan pujian ini. Angkat suaramu katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bila segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus. Katakan ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Setiap hari sudah kami lalui semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami telah melihat, kami telah mengecap, kami telah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apalagi ya Tuhan dapat kami balas kasih-Mu selain kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Maka biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan kepadamu di sore hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kayak berdoa sore hari ini bukan menjadi sore ibadah rutinitas yang biasa-biasa saja, tapi kayak percaya sore hari ini ada lawatan Tuhan lebih lagi terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami, sambut kebenaran-Mu, urapi setiap kami, berikan kami hati dan juga telinga seorang murid. Kayak berdoa setiap firman sebentar kami dengar, kami terima, jadi rema bagi setiap kami, mengajar, mendidik, menegur, menguatkan iman kami. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, kebenaran mulai hamba-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ada shalom buat Narges. Boleh lebih semangat lagi. Shalom buat Narges. Apa kabarnya sore hari ini semua? Luar biasa tentunya. Kita selalu luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Kalau nggak keberatan boleh salam kanan kiri kita. Mungkin yang agak jauh boleh dihampiri, boleh ditatangi, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Terpuji nama Tuhan. Semua siap diberkati, amin. Saya mau melihat tangan yang rindu diberkati Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan. Kita berikan sekali tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama kita langsung saja, yaitu sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana tema khotbah saya hari ini adalah Sang Pembawa Damai. Katakan sama saya, Sang Pembawa Damai. Siapa yang membawa damai dalam kehidupan kita, saudara? Kurang keras dong. Ayo sama-sama lebih keras. Siapa? Yesus, amin saudara sekalian. Yesuslah yang membawa damai bagi setiap kita, amin. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Saya ajak saudara sekalian kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayo dengan semangat, dengan keras, dengan lantang kita membaca ayat ini. Yesaya 9 ayat 5, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
damai. Terpuji nama Tuhan. Saudara, kenapa sih Yesus disebut yaitu Raja Damai? Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena dialah sang pembawa damai bagi dunia. Amin saudara sekalian, dialah sumber damai bagi setiap umat manusia. Amin saudara sekalian, oleh karena itu Yesus disebut Raja Damai. Karena dialah sumber damai bagi setiap kita. Nah saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, tentunya Yesus punya tujuan datang ke dunia ini. Amin. Yesus bukannya iseng-iseng datang ke dunia, bukan. Yesus bukannya nggak punya kerjaan di sorga lantas dia turun ke dunia, saudara. No, tapi Yesus punya tujuan yang sangat mulia untuk datang ke dunia ini. Salah satunya adalah membawa damai bagi setiap umat manusia. Amin saudara. Saudara berbicara mengenai pembawa damai, saudara sekalian, pembawa damai ini diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari dua kalimat bahasa Yunani. Yang pertama yaitu iren atau yang disebutnya damai. Dan yang kedua adalah poio, yang disebutnya adalah membuat. Jadi kalau digabungkan saudara sekalian, yaitu perkataannya adalah iren poios. Katakan sama saya, iren poios. Di sini ada yang namanya iren? Ada? Kalau ada namanya bagus tuh saudara. Artinya apa? Damai. Jadi saudara sekalian kalau diartikan dalam bahasa Inggris disebutnya one who make peace. Artinya pembawa damai. Amin saudara sekalian, Yesus datang ke dunia untuk membawa damai bagi setiap kita. Katakan amin saudara sekalian. Yes. Saudara, Yesus membawa damai pada saat itu ketika kelahirannya ke dunia, saudara sekalian. Gak hanya memberikan damai di saat dimana Yesus datang ke dunia pada saat itu saja. Tapi dengar baik, damai yang Tuhan bawa pada saat itu juga diberikan bagi setiap kita sampai dengan saat ini. Katakan amin saudara. Ya. Jadi dengar baik, damai yang Tuhan bawa ketika kelahirannya nggak diberikan kepada orang-orang yang hidup pada masa itu saja, no. Tapi damai yang Tuhan berikan, yaitu juga diberikan bagi setiap kita yang hidup sampai dengan saat ini. Yang bersama-sama merayakan Natal pada saat ini. Amin saudara sekalian, yes. Nah saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita saudara ketika kita mulai merayakan Natal setiap bulan Desember, saudara sekalian pasti kita punya yang namanya pengharapan, betul saudara? Pasti semua punya pengharapan dapat kado Natal yang spesial. Betul saudara? Mungkin ada yang pengen dapat motor baru, dapat sepeda baru. Masih ada yang punya kerinduan dapat sepeda baru? Ada yang pengen sepatu baru lah, ada yang pengen baju baru lah. Atau mungkin ada yang pengen punya rumah baru. Ada yang pengen lagi punya apa lagi? Pacar baru mungkin. Ya, saya percaya semuanya pasti punya pengharapan di saat Natal. Amin saudara sekalian, semuanya pasti pengen dapat kado Natal. Tapi dengar baik, sejatinya saudara sekalian, ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan sudah menyediakan kado Natal yang begitu berharga bagi setiap kita. Apa itu saudara? D-A-M-A-I. Atau apa? Damai. Saudara, damai adalah salah satu kado yang berharga bagi setiap umat manusia dari Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, damai adalah hadiah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah kado Natal yang paling spesial yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi dengar baik, damai itu saudara sekalian, kado yang lebih berharga daripada kado Natal yang kita harapkan hari ini. Lebih berharga dari mobil yang saudara harapkan, lebih berharga dari rumah mungkin, lebih berharga dari sepatu baru dan lain sebagainya. Damai jauh lebih berharga dari itu semua saudara sekalian. Oleh karena itu dalam kehidupan kita bersyukurlah ketika kita hari ini merayakan Natal. Ada damai yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Lantas damai yang seperti apa sih yang Tuhan berikan bagi setiap kita di saat hari kelahirannya ke dunia saudara sekalian? Damai apa yang Tuhan Yesus beri bagi kita di saat hari kelahirannya ke dunia? Saya catat di sini ada 2 poin saudara sekalian, damai yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang pertama adalah pendamaian dengan Tuhan. Katakan sama saya, pendamaian dengan Tuhan. Coba kita buka dulu ayatnya sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 13. Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 13. Yuk sama-sama kita baca dengan keras, dengan penuh semangat ayat ini. 1, 2, 3 ya. Bahwa
Waktu itu kamu apa? Tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam apa? Ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Lanjut 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu apa? Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengar baik saudara sekalian. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara sekalian, manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita, hubungan manusia dengan Allah, dengan Bapa tidak baik-baik saja. Hubungan Allah dengan manusia menjadi jauh, saudara sekalian. Bahkan semakin jauh, saudara sekalian. Yaitu memiliki gap yang begitu besar antara kita dengan Bapa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi dengar baik, oleh karena kedatangan Yesus Kristus, Dia yang rela turun ke dunia jadi sama dengan manusia. Dia yang lahir, Dia yang mati, Dia yang bangkit bahkan naik ke sorga bagi setiap kita. Itulah yang menyebabkan hubungan kita kembali dipulihkan dengan Bapa. Yang tadinya kita nggak layak di hadapan Tuhan. Yang tadinya saudara kita nggak berharga lagi di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Karena semua dosa-dosa yang begitu besar yang sudah kita lakukan. Semuanya saudara sekalian di hadapan Tuhan begitu hina. Tapi oleh karena Yesus Kristus datang ke dunia bagi setiap kita. Yang tadinya kita nggak layak, kita dilayakkan oleh karena apa? Darah Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Jadi dengar baik saudara, hubungan Tuhan dan manusia tidak damai karena dosa manusia. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, pengorbanan Yesus itu enggak cuma dinilai dari kayu salib saja, dari pengorbanannya di atas kayu salib saja. Tapi saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan juga dinyatakan dari apa? Dari kelahirannya ke dunia. Kenapa hari kelahirannya ke dunia saudara sekalian disebut yaitu pengorbanan Tuhan? Karena saudara sekalian, kedatangan Dia ke dunia itu adalah benar-benar pengorbanan juga. Karena apa? Dia merelakan dirinya turun ke dunia jadi sama dengan manusia. Dia Tuhan loh saudara. Dia Tuhan, Dia Raja. Bahkan Dia Raja di atas segala raja. Tapi Dia rela merendahkan dirinya sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya nggak layak di hadapan Tuhan, kita dilayakkan. Oleh karena apa? Pengorbanannya. Jadi bersyukurlah saudara hari ini. Ketika kita merayakan Natal sama-sama, kita diperdamaikan lagi dengan Bapa. Amin. Kita menjadi anak-anak kesayangannya. Amin. Katakan sama kanan kirimu, kita anak-anak kesayangannya. Haleluya. Coba kita buka saudara di dalam Roma 3, 25, 26. Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. Yuk sama-sama kita baca lagi dengan keras ayat ini. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman dalam apa? Dalam darahnya. Dengar baik, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Katakan sama kanan kirimu, kita dibenarkan oleh Yesus. Haleluya. Dengar baik. Saudara hari ini mungkin ngerasa gak layak di hadapan Tuhan karena saudara sudah melakukan dosa-dosa di waktu yang lalu. Dengar baik. Tanamkan dalam hati kita sudah dibenarkan. Amin. Tanamkan dalam diri kita sudah dilayakkan kembali. Jadi dengar baik, gak ada alasan bagi setiap kita untuk, yaitu kita gak mau bertobat. Gak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dengar baik, oleh karena kelahirannya ke dunia ini, Dia memperdamaikan kita dengan Bapa. Kita sudah dilayakkan. Amin saudara, kita sudah dibenarkan. Saudara, saya catat di sini saudara sekalian ada beberapa hal yang dapat yaitu merusak hubungan kita dengan Allah. Ada beberapa hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah ketidakpuasan, yang ketiga adalah persahabatan dengan dunia. Saya mau jelaskan dulu yang pertama. Hal yang pertama yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah yang pertama adalah apa? Hawa nafsu. Dengar baik saudara sekalian, ketika manusia
terus hidup mengikuti hawa nafsunya, kedagingannya, lama-lama dia akan jatuh dalam dosa. Dan hubungannya rusak sama Tuhan. Jadi dengar baik, jangan hidup seturut dengan kedagingan kita. Memang kita hidup banyak keinginannya. Amin. Tapi kita harus mampu menjaga keinginan daging kita. Jangan hidup dari daging, tapi hiduplah oleh apa? Oleh Shalom. Shalom. Ini ada 12.000 orang loh, kok gak ada suaranya nih? Oleh apa? Oh yes. Oleh roh. Amin saudara. Kita harus hidup oleh roh. Bukan hidup oleh kedagingan kita. Memang kita hidup masih ada dagingnya saudara sekalian. Tubuh kita masih terdiri dari daging. Tapi dengar baik, daging itu lemah. Oleh karena itu jangan ikuti daging kita yang lemah. Semakin kita mengikuti daging kita yang lemah, semakin kita akan terus jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita hidup oleh roh, kita semakin dikuatkan, semakin mampu yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang kedua yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah, yang kedua adalah apa? Ketidakpuasan. Ini adalah salah satu sifat manusia. Ketidakpuasan. Memang manusia selalu tidak puas dalam hidupnya. Betul saudara? Ya. Udah punya rumah 1 maunya 2. Udah punya rumah 2 maunya 3. Udah punya mobil 1 maunya 2. Udah punya 2 maunya 3. Udah punya pacar 1 maunya jangan ya. Cukup 1. Yang sudah menikah juga cukup 1. Amin saudara. Iya, 1 aja gak habis saudara. Iya. Anak-anak muda dengar baik. Jangan mentang-mentang masih pacaran, bebas memilih siapa saja, lantas kita apa? Punya pacar lebih dari 1. No. Saudara, baru pacaran aja udah gak setia. Apalagi nanti sudah menikah. Shalom. Pria-pria ganteng, shalom. Pacar cukup 1 ya. Iya. Shalom. Wanita-wanitanya Tuhan. Shalom. Pacar cukup 1. Amin. Iya. Jangan mentang-mentang ganteng. Gantengnya seganteng ini lagi Jongkok lagi. Merasa ganteng seperti Jongkok. Akhirnya apa? Jadi kesana kemari, lirik kanan, lirik kiri. Serong kanan, serong kiri. Aduh, dengar baik. Jangan bersahabat dengan dunia. Amin. Ya, inilah faktor yang ketiga yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Jangan bersahabat dengan dunia. Saudara, dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari membawa anak-anak muda bahkan saudara sekalian mengikuti yaitu kehidupan dengan cara-cara dunia. Banyak orang dunia hari-hari menganggap, Pak, pacar 1 mah udah gak zaman Pak Pendeta. Pacar 2, 3, 11 kalau bisa. Mau main bola. Cukup 1. Jangan ikuti cara dunia. Jangan bersahabat dengan dunia. Dunia hari-hari semakin jahat. Orang yang bekerja untuk naik pangkat, untuk naik level, untuk naik jabatan, saudara sekalian melakukan berbagai macam cara. Sikut kanan, sikut kiri. Apalagi fitnah kanan, fitnah kiri. Pengen cepat kaya. Ngapain? Korupsi. Tipu kanan, tipu kiri, dan lain sebagainya. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang baik sama Tuhan, tetaplah jaga kekudusan kita. Amin saudara sekalian, tetaplah senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia. Karena kita percaya, kita dibenarkan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, ayo, kalau kita sudah hidup berdamai dengan Allah, kita harus juga hidup berdamai dengan diri kita. Amin saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Kalau kita mampu berdamai dengan diri kita mampu berdamai dengan Tuhan maksud saya. Kita juga mampu berdamai dengan diri kita. Ketika kita sudah mampu berdamai dengan Tuhan, dengan diri kita, kita pun mampu berdamai dengan orang lain. Jangan harap saudara bisa berdamai dengan orang lain kalau saudara belum berdamai dengan Tuhan. No, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita saja nggak bisa berdamai dengan sumber damai tersebut, kalau kita nggak bisa berdamai dengan sang pembawa damai, saudara sekalian, gimana kita mau bisa berdamai dengan orang lain? Anak-anak muda, hari ini, mungkin saudara
hubungan saudara di rumah kurang baik-baik saja sama orang tua saudara. Mungkin hari ini hubungan saudara kurang baik-baik saja sama sahabat saudara. Mungkin saudara hari ini hubungan saudara kurang baik-baik saja dengan kakak, dengan adik. Ayo, coba cek apakah hubungan kita dengan Tuhan juga sudah baik-baik saja. Atau malah sebaliknya, lagi tidak baik-baik saja. Tapi ketika kita percayalah, ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita pun mampu berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan kakak adik kita. Amin saudara sekalian. Yes, hiduplah berdamai dengan Tuhan. Kita tidak bisa berdamai dengan siapapun bila kita tidak berdamai dengan Tuhan. Kita akan merasakan damai bila kita melekat dengan Sang Pembawa damai. Dengar baik, kita akan hidup dalam damai, kita akan merasakan damai ketika kita melekat dengan Sang Pembawa damai. Sang Pembawa damai siapa tadi saudara? Ayo lebih keras lagi, siapa? Yesus. Amin. Jangan Tuhan doang, Tuhan banyak saudara. Tapi kita harus menjawab siapa? Yesus. Amin. Karena Yesuslah pembawa damai bagi setiap kita. Ayo kita melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana kita melekat dengan pembawa damai? Bagaimana kita bisa melekat dengan pembawa damai? Yang pertama adalah kita harus tinggal dalam Yesus. Tidak boleh tidak. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Itulah itu makna, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Bagaimana caranya Yesus tinggal di dalam kita? Kita tinggal di dalam Yesus. Ayo. Senantiasa, yaitu mengingat setiap pengorbanan Tuhan. Mengingat setiap kebaikan Tuhan. Melalui apa? Perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita sedang memperingati, kita sedang mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Percayalah saudara sekalian. Saudara, perjamuan kudus itu memang harus dilakukan setiap hari. Kenapa saudara sekalian? Supaya kita senantiasa semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan. Kita semakin terhubung sama Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melekat sama orang yang kita kasihi saja saudara sekalian, bawaannya kangen terus enggak saudara? Ya kan? Iya. Kalau kita melekat sama papa kita, maksudnya sama mama kita, kita sudah melekat sama orang tua kita. Ketika kita pergi jauh, rasanya kangen banget ya. Pengennya ketemu terus, apalagi yang merantau keluar kota. Jangankan keluar kota, keluar negeri bahkan saudara sekalian, pasti kangennya minta ampun. Pasti rindunya minta ampun saudara. Ya, demikian pula ketika kita melekat sama Tuhan. Pasti kita nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Kita nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Kita nggak mau yaitu absen untuk perjamuan kudus. Amin saudara. Kenapa? Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, disitulah Yesus ada di dalam kita. Kita pun ada di dalam Yesus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melekat dengan pembawa damai saudara sekalian, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ketika kita mulai berdamai dengan Tuhan dan kita mulai melekat sama Tuhan, biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dengar baik, hidup manusia di dunia itu adalah sebuah misteri. Tapi dengar baik, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita yaitu mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Hidup nggak lagi yang namanya misteri, no. Karena apa? Ketika kita hidup melekat sama Tuhan, kita izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan sudah rancangan-rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Jadi kita harus apa yang kedua? Izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita tetap melekat dengan pembawa damai? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenarannya. Kalau kita mau terhubung terus sama Tuhan, kita mau melekat terus sama Tuhan, ayo hidup dalam kebenarannya. Ada lagunya, ku terhubung denganmu. Apa? Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Ketika kita hidup di dalam kebenarannya, saya percaya. Apapun godaan-godaan dunia yang ingin menjatuhkan kita, kita tetap kuat. Kita nggak akan pernah goyah. Amin saudara sekalian. Sekalipun kita masih muda, ayo anak-anak muda. Mari sama-sama senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Banyak hari-hari anak muda jatuh dalam dosa. Banyak hari-hari anak muda yaitu mulai menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena pergaulan. Karena tipu daya iblis dan lain sebagainya. Ayo anak-anak muda. Jadilah anak-anak muda yang tangguh. Yang senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Katakan sama diri kita sendiri, aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Sambil pegang dada kita sama-sama. Aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Jadi yang pertama saudara sekalian, damai apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita melalui kelahirannya? Damai, pendamaian dengan Bapa. Yang kedua saudara sekalian, damai apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita saudara sekalian? Yang kedua adalah damai sejahtera. Atau kita kenal dengan Shalom. Amin. Pasti kalau kita masuk ke gereja ada yang nyambut, ada yang bilang apa? Shalom, shalom, sambil senyum kan ya, shalom. Artinya apa saudara shalom? Damai sejahtera. Dengar baik, kalau kita mampu mengucapkan shalom, artinya ada damai sejahtera. Kalau kita mengucapkan shalom tapi muka kita saudara sekalian, waduh merengut, cemberut aja. Artinya nggak ada damai sejahtera, nggak ada. Orang yang mampu mengucapkan shalom artinya ada damai dalam hidupnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidupnya. Nah saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, coba kita buka dulu. Roma 5 maksud saya. Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar baik saudara sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita sudah dibenarkan, hubungan kita sudah dipulihkan kembali dengan Bapa oleh karena kelahiran Yesus Kristus ke dunia, kita pun diberikan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera itu saudara sekalian jauh dari keraguan, kebimbangan, ketakutan. Hidupnya selalu damai. Hidupnya nggak dipengaruhi sama keadaan situasi. Sekalipun situasi hidupnya lagi nggak baik-baik saja. Kalau dia mampu mengucap shalom dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan, percayalah, keadaan apapun yang dialami tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Saudara, makna dari shalom dan damai sejahtera itu apa sih? Saya catat sini saudara sekalian. Makna dari shalom atau damai sejahtera yaitu memiliki arti yang pertama adalah keselamatan. Katakan sama saya, keselamatan. Saudara, tentunya sebagai manusia, sebagai orang percaya saudara sekalian, kita dianugerahkan keselamatan. Nggak cuma keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan bagi kita di sorga nanti saudara sekalian. Dan inilah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada keselamatan. Artinya pada saat waktunya tiba nanti saudara sekalian, kita dipersiapkan Tuhan untuk pesta di sorga. Saudara, pada masa hari kiamat nanti saudara sekalian, kita nggak tahu mau kemana. Kita nggak mau akan dibawa kemana, ke surga kah, ke neraka kah. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya maut. Kita tidak akan mengalami yang namanya api neraka. Tapi kita akan menerima keselamatan kekal di sorga. Amin. Inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kepastian. Bukan yaitu keraguan. Bukan yaitu apa ya istilahnya ya saudara sekalian. Mudah-mudahan, no. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Manusia butuh yang namanya keselamatan. Amin. Manusia butuh selamat. Bukan cuma bebek yang butuh selamat, saudara. Yang bengong itu bingung, apaan sih Pak Pendeta? Wah, ketahuan gak pernah makan kan? Iya. Kadang kita suka ngeliat tuh di pinggir jalan, banyak saudara. Bebek. Nah itu tahu kan. Manusia butuh yang namanya selamat. Yang kedua apa saudara sekalian?
makna dari shalom dan damai sejahtera yang kedua adalah apa? Kelengkapan atau keutuhan. Maksudnya kelengkapan dan keutuhan itu apa? Kita hidup kita utuh, lengkap, saudara sekalian. Artinya kita tidak kekurangan satu apapun. Berkat Tuhan sediakan bagi setiap kita. Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itulah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga apa? Berrekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rekonsiliasi. Sering kita dengar atau baca di portal berita online ataupun di TV ada yang namanya rekonsiliasi nasional. Artinya apa? Ada pemulihan. Amin saudara sekalian, ada pemulihan, ada perbaikan, ada pembaharuan. Apa yang diperbaiki, apa yang diperbaharui? Yaitu hubungan kita sama Tuhan dan hidup kita juga mengalami yang namanya rekonsiliasi. Dan yang keempat saudara sekalian, shalom damai sejahtera memiliki makna yang keempat adalah kelimpahan berkat. Saudara, ketika kita mengucap shalom kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kita mengucap shalom artinya apa? Kita diberkati. Bahkan setiap orang yang kita salamin, yang kita bilang shalom, dia juga diberkati. Dia juga mengalami yang namanya keselamatan. Dia juga mengalami rekonsiliasi. Dia juga mengalami yang namanya kelengkapan dan keutuhan. Itulah makna dari shalom. Jangan cuma setiap minggu shalom-shalom aja, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Jadi shalom yang pertama maknanya apa? Lupa. Yang kedua, nggak ingat. Yang ketiga, apa lagi? Yang pertama tadi apa saudara? Makna dari shalom, keselamatan. Yang kedua, kelengkapan atau keutuhan. Yang ketiga, rekonsiliasi. Dan yang keempat apa? Kelimpahan berkat. Maka ucap shalom bagi setiap kita, bagi setiap orang-orang yang kita jumpai. Amin saudara sekalian, artinya kita melepas berkat buat orang itu. Amin, kita melepaskan kelimpahan berkat buat orang itu. Amin saudara sekalian. Saudara, shalom bukan hanya kata biasa untuk damai, tetapi mencakup yaitu kedamaian yang utuh, lengkap, dan menyeluruh baik secara fisik, mental, spiritual, maupun relasional. Jadi dengar baik saudara sekalian. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, artinya saudara sekalian kita hidup di dalam sukacita. Orang yang hidup dalam sukacita itu saudara sekalian gak suka marah-marah. Betul saudara? Gak gampang emosi. Betul saudara? Di sini masih ada yang suka marah-marah tahun 2024. Ini udah mau masuk 2025 loh saudara. Ada yang masih suka marah-marah? Ada yang masih suka emosi? Kalau ada, yuk maju sini saya doain saudara. Ayo. Gak ada ya? Puji Tuhan gak ada. Saudara dengar baik saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Damai sejahtera ada saat di mana hati kita itu bersih. Jadi ingat, mungkin yang menghalangi damai kita adalah pikiran dan hati kita yang kotor. Saudara dengar baik, hati dan pikiran adalah salah satu atau salah dua faktor yang membuat hati kita jadi kotor. Saya catat ternyata nggak cuma salah satu, salah dua saja yang dapat membuat hati kita kotor. Tetapi ada salah tiga, ada salah empat saudara. Apa itu saudara? Boleh tampilkan slide selanjutnya. Ya, inilah yang dapat membuat hati kita jadi kotor dan kita jauh dalam damai sejahtera. Yang pertama apa saudara? Luka masa lalu atau kepahitan. Luka masa lalu atau kepahitan bisa yaitu mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi dengar baik, hati itu tempatnya bukan untuk menyimpan dendam, bukan tempat untuk menyimpan kekecewaan, bukan tempat untuk menyimpan sakit hati bahkan kepahitan. No, semuanya itu tempatnya bukan di hati. Jadi buang jauh-jauh semuanya itu dari hati kita. Kenapa? Karena hati kita, saudara saya mau katakan hati kita adalah tempat untuk Roh Kudus. Dengar baik, hati kita yang pertama adalah tempat untuk Roh Kudus berdiam. Yang kedua, hati kita adalah tempat Tuhan menulis. Menulis apa? Menulis kebenarannya. Kenapa Tuhan menulis kebenaran di dalam hati kita? Karena dengar baik, kita anak-anak Tuhan adalah Alkitab yang hidup. Kenapa disebut Alkitab yang hidup? Karena kita saudara sekalian melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, kita menyampaikan yang namanya karakter Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi disitulah kenapa Tuhan yaitu menulis di hati kita.
Supaya apa yang kita yaitu perbuat dalam kehidupan kita, saudara sekalian, adalah mencerminkan apa? Karakter-karakter Kristus. Jadi dengar baik, anak Tuhan itu saudara sekalian, yaitu mencerminkan karakter-karakter Kristus. Seperti firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengar baik, kalau hati kita kotor, apa yang kita lakukan juga jauh dari kebenaran. Amin. Tapi ketika hati kita bersih, kita nggak menyimpan dendam, kita nggak menyimpan kekecewaan, kita nggak menyimpan luka-luka kita di masa lalu, saudara sekalian. Disitulah hati kita bersih. Kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudara dengar baik, hari ini saudara masih ada yang menyimpan dendam, kecewa. Ayo, jangan simpan semua itu dalam hati. Tinggalkan semuanya. Biarkan hati kita bersih, agar kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat hati kita menjadi kotor, saudara? Yang kedua adalah kekhawatiran dan juga kegelisahan. Saudara dengar baik, kekhawatiran dan kegelisahan bisa mengotori hati kita. Banyak orang hari-hari khawatir akan hidupnya. Anak muda hari ini khawatir akan masa depannya. Pak Pendeta, masa depan saya gelap, beli lampu makanya. Canda saudara ya. Ya, saudara dengar baik, kalau kita hidup dalam Tuhan, nggak ada yang namanya istilah masa depan itu gelap, no. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, masa depan kita terang. Amin saudara sekalian, seterang mentari, seindah pelangi. Yang percaya kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Semuanya itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Semua itu dicari sama orang-orang yang gak memiliki pengharapan. Tapi kita yang hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya segala sesuatu Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita. Amin saudara. Yes. Jangan gelisah, jangan khawatir. Saudara, saya mau tanya, ketika Yesus ada di sebuah kapal bersama dengan murid-muridnya, dan pada saat itu kapalnya diombang-ambingkan sama ombak. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu, saudara? Apa? Tidur. Murid-muridnya ngapain? Takut, khawatir. Tapi kenapa Yesus bisa tidur, saudara sekalian? Karena apa? Kenapa Yesus bisa tidur? Ya, selain karena tidak khawatir, karena dialah sumber damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, apapun keadaan kita hari ini, tidak akan mempengaruhi kita. Tidak akan mempengaruhi iman kita. Kita akan senantiasa hidup dalam damai, kita tetap tenang. Amin. Katakan sama saya, tenang. Tenang. Sekalipun ada masalah, kencana. Amin. Kencana. Artinya apa? Nggak apa-apa, it's okay. Amin saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat hati kita kotor? Yang ketiga adalah pikiran kita. Saudara, tidak bisa yaitu dipungkiri, terkadang pikiran kita bisa mempengaruhi damai sejahtera kita. Jadi dengar baik, izinkan Tuhan yaitu senantiasa berdaulat atas hidup kita. Agar pikiran kita enggak yaitu dikuasai sama pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, takut, gelisah dan lain sebagainya. Dan yang keempat saudara sekalian, apa yang membuat hati kita bisa kotor, saudara? Yang keempat adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan saya katakan saudara sekalian, bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat terkadang bisa mempengaruhi kehidupan kita dan keadaan kita. Ya, saudara, apalagi yang kita dengar saudara sekalian, itu sangat mudah mempengaruhi hati kita loh saudara sekalian. Ya, contoh misalkan nih saudara sekalian. Saya beberapa waktu yang lalu saudara, tiba-tiba ada satu lagu rilis pertama kali saudara sekalian. Lagunya ya emang isi listening sih saudara sekalian. Gampang banget dicerna. Saking gampangnya dicerna, jadi bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi keadaan kita pada saat itu. Saudara mau tahu lagunya apa? Apa ce. Benar gak? Lagu itu bisa terngiang di pikiran kita, di hati kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, apalagi pada saat itu saya sering banget dengerin. Lagi kerja dengerin lagu itu, tiba-tiba apa ce. Lagi makan, tahu-tahu ada orang yang nyetel lagu itu, apa ce.
Bahkan sampai rumah, saudara sekalian. Saya nonton YouTube, tiba-tiba, apa ce. Sampai akhirnya mau tidur, saya terngiang-tiang lagu itu. Apa ce. Saking seringnya saya mau tidur juga, sambil geleng-geleng. Apa ce. Ya, karena apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi hati kita. Kenapa? Karena telinga kita, mata kita itu adalah pintu ke hati. Amin. Telinga dan mata kita pintu ke hati. Jadi dengar baik. Saudara, jangan semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, kita masukkan ke hati. Karena bisa mempengaruhi hati kita menjadi kotor. Perkataan-perkataan orang yang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, menjatuhkan iman kita. Jangan masukkan ke dalam hati. Biarin aja lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan apa yang kita lihat hari ini, jangan sampai mempengaruhi keadaan kita dan juga iman kita. Apa yang kita lihat, ayo sama-sama. Pilih baik-baik, pilah baik-baik. Amin. Makanya di mata sama di telinga harus dipasang filter. Harus dipasang penyaring. Supaya segala sesuatu yang masuk itu jangan sampai mempengaruhi hati kita. Ketika hati sudah mulai terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan-perkataan yang menyakiti hati, ketika apa yang kita lihat hari ini bisa mempengaruhi iman kita, itu akan yaitu mengganggu hati kita. Itu akan mengotori hati kita. Tapi ketika kita yaitu mampu memasang telinga kita dan melihat dengan mata kita dengan hal-hal yang penuh dengan berkat, maka hati kita pasti akan tetap bersih. Dan kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi hati dengar baik, hati bukan tempat untuk sakit hati. Hati bukan tempat untuk kecewa. Hati bukan tempat untuk kepahitan. Tapi hati tempat Roh Kudus bernaung. Amin. Saudara, saya ambil satu quotes, perkataan yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther King Jr. Saudara. Beliau sempat berkata, saudara sekalian, aku memutuskan untuk tetap mengasihi, kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Dengar baik. Beliau berkata kebencian adalah beban yang begitu berat untuk ditanggung. Oleh karena itu jangan simpan kebencian dalam hati kita. Saudara, pada saat itu beliau, saudara sekalian, mengalami yang namanya yaitu kejahatan yang begitu luar biasa. Mengalami diskriminasi yang begitu luar biasa. Pada saat itu dia bersama dengan pengikut-pengikutnya demo, saudara sekalian. Demo untuk menuntut hak persamaan hak atas, mohon maaf, orang-orang yang berkulit hitam. Pada saat itu orang-orang kulit hitam mengalami diskriminasi yang begitu luar biasa. Mereka direndahkan, mereka nggak dihargai, mereka direndahkan serendah-rendahnya, saudara sekalian. Tapi pada saat itu Martin Luther King Jr. saudara, yaitu memperjuangkan hak persamaan dalam kaum-kaum mereka. Tapi pada saat itu Martin Luther King Jr. mengalami yang namanya kekerasan, saudara sekalian. Dia dipukuli, dia diinjak-injak ketika dia demo. Tapi pada saat itu dia nggak kecewa. Dia nggak sakit hati. Malah beliau berkata, aku memutuskan untuk tetap mengasihi karena kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Mungkin kita masih menyimpan dendam, kebencian kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Ayo, lepaskan pengampunan. Jangan sampai damai sejahtera dalam hidup kita hilang karena kebencian kita. Tapi biarlah kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan damai bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir, ayat terakhir saudara sekalian. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Saya undang pemain musik dan juga pemimpin pujian. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Yuk sama-sama kita baca ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Dan ia, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi dengar baik. Tuhan mengaruniakan, menganugerahkan damai sejahtera bagi setiap kita. Nggak cuman hari ini saja. Nggak cuman kemarin saja. Nggak cuman besok saja. Tapi dia anugerahkan, karuniakan damai sejahtera bagi setiap kita apa? Terus menerus. Tapi dengar baik, kita harus punya hati yang bersih. Amin. Agar damai sejahtera itu tidak dicuri oleh iblis. Damai sejahtera itu tetap ada di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan.
Saudara, pribadi yang hatinya damai akan selalu membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Tuhan datang ke dunia ini nggak cuma untuk memberikan damai bagi setiap kita, tapi kita pun diutus, dipilih juga untuk membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari, seperti halnya Yesus adalah Raja Damai, seperti halnya Yesus adalah Sang Pembawa Damai, seperti halnya Yesus adalah sumber damai bagi setiap kita. Demikian pula kita sebagai anak-anaknya, kita harus membawa damai bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan damai-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan sudah memperdamaikan kami. Yesus sudah memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Yang tadi kami jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Oleh karena Kau datang ke dunia, Kau curahkan, Kau anugerahkan damai sejahtera bagi setiap kami. Sehingga kami dibebaskan dari ketakutan, keraguan, kebimbangan. Kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu sama-sama di hadapan Tuhan. Nah, hari ini mungkin kau sedang menyimpan kekecewaan kepada seseorang. Ayo, lepaskan pengampunan, terus hidup di dalam damai. Jangan biarkan kekecewaan, sakit hati, amarah, dendam mengotori hati kita. Tapi mari hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mengucap syukur buat damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Semuanya itu Tuhan berikan karena Dia sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Mari katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Panggil namanya Yesus. Ucapkan syukur-Mu kepadanya buat damai yang Dia curahkan bagi setiap kita. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat damai anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Naikkan syukur lebih sungguh lagi. Katakan terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan terima
terima kasih. Ucapkan syukurmu dari dasar hati. Bersyukur buat damai yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Pendamaian dengan Bapa dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Semua karena anugerahnya, semua karena kemurahannya, saudara. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi bersama-sama sambil angkat tangan kita dua-dua, mari katakan terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Sampai selama-lamanya kami akan memuji-Mu Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu. Oh Yesus, kami akan memuji-Mu selamanya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama angkat suara-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini syukur kami dari dasar hati kami Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Ini syukur kami. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, buat damai-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Haleluya. Mari naikkan syukur lebih lagi. Sembah Dia, muliakan namanya sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat damai-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat damai-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada kata lain yang kami sampaikan kepada-Mu selain terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang telah Kau berikan bagi setiap kami, atas pendamaian hubungan kami dengan Bapa, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Itulah yang menyejukkan hati kami, itu yang memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak lagi hidup di dalam kesesakan. Kami tidak lagi hidup di dalam
dendam, kekecewaan, dan kepahitan. Tapi kami senantiasa hidup dalam damai Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Panggil namanya. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan. Kau sediakan kemenangan bagi setiap kami Tuhan, sampai selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Angkat suara kita lebih sungguh, katakan, oh Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali bersama-sama, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat besar kasih setiamu bagi kami, buat damai yang Tuhan sudah limpahkan, Tuhan curahkan bagi setiap kami. Damai-Mu yang segarkan hati kami, sejukkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami rindu boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu mari materaikan setiap firman yang sudah kami dengar di dalam loh hati kami yang terdalam, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang siap memberkati, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mau terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil bangkit berdiri, kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tuhan sudah berikan tubuh-Mu hancur bagi setiap kami, tercurah darah-Mu bagi setiap kami, untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kami, untuk menanggung segala kutuk bahkan sakit penyakit kami. Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Dan kami percaya hari ini kami akan menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kayak berdoa, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Memberikan kami hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak sakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak dalam keluarga kami poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulutku dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan diberkati berhasil. Kami tolak segala fitnah atas pribadi kami, keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Anak-anak muda pandai, cerdas, sukses, berhasil, punya masa depan yang indah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Ginjalku sehat sempurna, tidak cuci darah. Paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak sak nafas, tidak asma, tidak TBC. Kami tolak darah tinggi dan rendah, kami tolak diabetes dan hepatitis, kami tolak sakit apapun juga. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Jangan diminum dulu, saudara berdoa mencari sakit penyakitmu. Percaya dengan iman, darah Kristus sanggup menyembuhkan. Bersama-sama kita kembali berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kepada gembala kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, jubahnya selalu baru, kasutnya selalu baru. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku mulia, segambar serupa seperti Allah, berjubahkan kekudusan. Jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku punya roh majikan, tidak jadi ekor, jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, studiku diberkati 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, penderitaan, kutuk dosa sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita minum, inilah darah Yesus.
Mari bersama-sama setiap kita yang telah nikmati udara Tuhan Yesus, sama-sama kita percaya dan imani karena Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus adalah pokok akar benar dan kita adalah yang teringat. Maka percaya Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, maka minta apa saja kita pasti akan menerimanya. Kembali bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di depan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan doa untuk minyak urapan saudara. Saudara bawa minyak, saudara bisa angkat minyak saudara, kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau yang mengajarkan secara langsung kepada gembala kami, bahkan perintah-Mu tertulis di langit, kembalikan kuasa minyak urapan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan memuliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Silakan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi setiap kami. Minyak urapan memuliakan manusia, manusia mulia, segambar serupa seperti Allah. Kami berdoa, kami yang diurapi minyak urapan, kemanapun kami melangkah, dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya maut dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami diurapi penuh kuasa, apa yang kami pegang, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Minyak urapan menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan dan juga roh jahat, mematahkan segala kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan setiap anak-anak muda Bonarges yang hadir di sore malam hari ini. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam setiap masa depan mereka, dalam setiap studi mereka, masa depan mereka diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pandai, cerdas, sukses, berhasil, mampu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka sebagai alat kemuliaan-Mu, menjadi anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang unggul, yang mampu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi chairman, generasi majikan, the best, the biggest di bidang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati, terus diberkati, diangkat naik, dipromosi dalam nama Tuhan Yesus. Karir mereka terus diangkat naik, jadi kepala bukan ekor, naik tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, di Natal ini kami percaya, yaitu kado Natal yang indah, kado Natal yang spesial Tuhan sudah berikan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di malam yang penuh dengan berkat ini kami berdoa mengucap berkat bagi gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga para pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Diberkati Tuhan senantiasa, sehat sempurna, panjang umur, kuasa, tanda, mujizat dari sorga menyertai pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di ibadah sesi Bonarges Tuhan pada malam hari. Tuhan berkati senantiasa, seluruh worship team diberkati Tuhan, yaitu Geril bersama Dave bersama dengan seluruh rekan-rekan diberkati Tuhan, Juliet bersama dengan juga seluruh rekan-rekan diberkati Tuhan, tim musik Daniel bersama dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi, jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah ambil bagian juga, yaitu choirs, Tuhan berkati penerima tamu, pemegang multimedia, sound system, dan juga Mas Kimin bersama dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Setiap jerih lelah kami melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba bersama dengan istri dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan berkati. Akhirnya mari sama-sama saudara sekalian, kita datang dengan berkat. Kita pun rindu pulang membawa berkat dari sorga. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, angkat wajahmu, sambut berkatnya malam hari ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi pekerjaanmu, diberkatilah bersama dengan keluargamu. Diangkat yang kau naik tidak pernah turun. Diberkati engkau jadi kepala bukan ekor. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan senantiasa dinyatakan bagi setiap kita hari demi hari, selalu baru. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan dua kali menjemput kita kawanan permai. Bersama-sama kita akan pesta di sorga, jadi tetangga di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kasih jumpa
Puji nama Tuhan, ibadah malam kita selesai. Sampai berjumpa di masa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Tiberias.